Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas akhir dari mata kuliah program linier yang berjudul Optimalisasi Jumlah Produksi Pakaian pada CV Surya Pelangi dengan metode simplex menggunakan program C++. Di sini ada nama anggota dari kelompok 7, diantaranya Amalia Fitri, yaitu saya sendiri, NIM 028, ada Stefani, NIM 056, ada Safira Salsabila, NIM 057, Christina Armelia, NIM 059, dan Sally Martavia, NIM 021. Pada presentasi kali ini akan berisi beberapa penjelasan terkait judul yang kami angkat, yaitu pada bab 1 terdapat pendahuluan, di bab 2 terdapat tinjauan pustaka, dan bab 3 terdapat metode penelitian, pada bab 4 terdapat pembahasan dan ditutup oleh bab 5 yaitu berisi penutup. Di sini terdapat latar belakang, yaitu industri konveksi merupakan usaha di bidang busana yang menghasilkan pakaian wanita maupun pria yang dibuat secara besar-besaran. Industri konveksi dapat dibilang sebagai perusahaan yang sedang karena jumlah tenaga kerja yang dimiliki tergolong masih sedikit. Permintaan produksi busana di usaha konveksi dapat mengalami lonjakan pada waktu-waktu tertentu seperti waktu menjelang Lebaran atau waktu menjelang tahun ajaran baru sekolah. Berdasarkan data statistik dari Kementerian Perindustrian tahun 2018, pada perkembangan nilai produksi industri besar dan menengah Indonesia, bahwa pencapaian tren yang dialami sektor industri pakaian jadi atau konveksi dari tekstil untuk periode 4 tahunan pada tahun 2010 sampai 2013, yaitu mencapai 9,22%. CV Surya Pelangi Pekanbaru merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang jasa konveksi pakaian. CV Surya Pelangi juga termasuk salah satu toko konveksi terbesar di Pekanbaru dan Riau yang berdiri sejak tahun 2001. Jadi tidak heran jika usaha konveksi perusahaan ini sudah memiliki banyak pelanggan. Atas dasar itu, kami melakukan penelitian untuk mengoptimalkan bagaimana dari industri konveksi CV Surya Pelangi Pekanbaru yang dibuat dengan menggunakan model matematika dalam konsep program linier dapat diselesaikan dengan program C++ yang memuat langkah-langkah yang ada dalam metode simplex yang diajarkan dalam mata kuliah program linier. Ya, jadi selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk rumusan masalah, terdapat 2 rumusan masalah, yaitu berapa jumlah masing-masing jenis busana yang harus diproduksi oleh masing-masing karyawan di CV Surya Pelangi Pekanbaru agar keuntungannya optimal. Yang kedua, berapa hasil penjualan maksimum yang diperoleh CV Surya Pelangi Pekanbaru. Untuk tujuan penelitian, yaitu mengetahui jumlah masing-masing jenis busana yang harus diproduksi oleh masing-masing karyawan di CV Surya Pelangi Pekanbaru agar keuntungannya optimal. Lalu menghitung hasil penjualan maksimum yang diperoleh CV Surya Pelangi Pekanbaru. Manfaat dari penelitian ini ada 3, yaitu mengoptimalkan hasil penjualan dari produksi busana di CV Surya Pelangi Pekanbaru. Yang kedua adalah mengaplikasikan metode simplex dari mata kuliah program linier dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan suatu kasus dengan metode simplex menggunakan program C++. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka ini topik yang kita bahas yaitu yang pertama teori program linier. Kita tahu program linier merupakan bagian dari matematika di mana menghitung pengoptimalan suatu persoalan yang menyangkut beberapa kendala atau syarat di antara lain bertidaksamaan dan tidak negatif. Program linear itu sendiri menyangkut tentang aktivitas perencanaan untuk mencari hasil yang optimal dan dimodelkan dengan model matematika sehingga dari permasalahan tersebut akan diperoleh suatu optimasi. Yang selanjutnya yaitu metode simplex. Nah, metode simplex ini diperkenalkan oleh G. Danzig pada tahun 1947. Metode ini menerjemahkan definisi geometris atau titik ekstrim menjadi definisi aljabar.
di mana titik ekstrim atau titik sudut itu dari daerah penyelesaian sehingga secara grafis diidentifikasi secara aljabar sebagai penyelesaian basis dari sistem persamaan tersebut. Di sini terlihat bentuk program, bentuk umum program linear. Selanjutnya, untuk perhitungan Leopard title, yang pertama, langkah awal dimulai pada suatu penyelesaian titik sudut yang layak. Yang kedua, langkah iterasi berpindah ke penyelesaian titik sudut yang layak, yang berdekatan dan lebih baik, atau ulangi proses banyak yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu integer programming. Untuk persoalan integer programming adalah persoalan di mana pemecahan optimalnya harus menghasilkan bilangan bulat. Jadi bukan pecahan. Dengan kata lain, antara bilangan bulat, kita harus mencari nilai-nilai variabel yang visible dan membuat fungsi tujuan maksimum. Untuk C++ sendiri merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek, di mana untuk menyelesaikan masalah, C++ ini melakukan langkah pertama dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Setelah beberapa kelas, kemudian dibuat masalah tersebut dipecahkan dengan kelas. Selanjutnya, metode penelitian terdiri dari jenis dan sumber penelitian, di mana penelitian ini penelitian kuantitatif karena datanya diperoleh dari CV Surya Pelangi, Kepulauan Riau, di mana banyaknya produksi pakaian oleh 8 orang karyawan untuk 8 jenis pakaian. Untuk waktu dan lokasi penelitian pada Juni 2020 dan analisis datanya dilakukan di Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga. Variabel penelitiannya yaitu jumlah produksi pakaian oleh 8 orang karyawan untuk 8 jenis pakaian dari CV Surya Pelangi. Dengan metode pengumpulan data adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, kita juga menggunakan studi pustaka teknik SIMAK, yaitu teknik SIMAK catat ini menggunakan buku-buku, literatur, dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis data, kami menggunakan metode simplex dengan menggunakan aplikasi program C++. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Penelitian ini dilakukan di CV Surya Pelangi Pekanbaru yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan pakaian. Dalam memperkerjakan karyawannya, perusahaan tersebut harus sesuai dengan keahlian masing-masing agar mencapai keuntungan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian permasalahan penugasan. Data yang diperoleh dari CV Surya Pelangi adalah banyaknya produksi pakaian oleh 8 orang karyawan untuk 8 jenis pakaian. Berdasarkan data yang diberikan CV Surya Pelangi, jika setiap karyawan hanya mengerjakan satu jenis pakaian dalam 1 minggu, maka jumlah setel pakaian yang dapat diselesaikan setiap karyawan dalam 1 minggu. Next. Berikut adalah tabel data jumlah pakaian yang diselesaikan setiap karyawan. Next. Perusahaan ingin menerapkan beberapa sistem agar memaksimalkan jumlah produksi pakaian pada CV Surya Pelangi, sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimum. Adapun langkah-langkah untuk menyusun model matematika dari permasalahan tersebut yaitu, yang pertama, mendefinisikan variabel keputusan yang akan dicari nilainya. X1 adalah banyaknya jenis pakaian A yang dibuat oleh karyawan 1, X2 banyak jenis pakaian A yang dibuat oleh karyawan 2, X3 banyak jenis pakaian A yang dibuat oleh karyawan 3, X4 banyak jenis pakaian A yang dibuat oleh karyawan 4, X5 banyak jenis pakaian A yang dibuat oleh karyawan 5,
X6 banyak jenis pakaian A yang dibuat oleh karyawan 6. X7 banyak jenis pakaian A yang dibuat oleh karyawan 7. X8 banyak jenis pakaian A yang dibuat oleh karyawan 8. X9 banyak jenis pakaian B yang dibuat oleh karyawan 1. X10 banyak jenis pakaian B yang dibuat oleh karyawan 2. X11 banyak jenis pakaian B yang dibuat oleh karyawan 3. X12 banyak jenis pakaian B yang dibuat oleh karyawan 4. X13 banyak jenis pakaian B yang dibuat oleh karyawan 5. X14 banyak jenis pakaian B yang dibuat oleh karyawan 6. X15 banyak jenis pakaian B yang dibuat oleh karyawan 7. X16 banyak jenis pakaian B yang dibuat oleh karyawan 8. Lalu X17 adalah banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 1. X18 banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 2. X19 banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 3. X20 banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 4. X21 banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 5. X22 banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 6. X23 banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 7. X24 banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 8. Dan X25 banyak jenis pakaian C yang dibuat oleh karyawan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu X26, X27, X28, X29, X30, X31, dan X32, yaitu banyaknya jenis pakaian D yang dibuat oleh karyawan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk X33, X34, X35, X36, X37, X38, X39, X40, yaitu banyaknya jenis pakaian E yang dibuat oleh karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, karyawan 5, karyawan 6, karyawan 7, dan karyawan 8. Untuk X41, X42, X43, X44, X45, X46, X47, dan X48 adalah banyak jenis pakaian F yang dibuat oleh karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, karyawan 5, karyawan 6, karyawan 7, dan karyawan 8. Untuk X49, X50, X51, X52, X53, X54, dan X55 adalah banyak jenis pakaian G yang dibuat oleh karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, karyawan 5, karyawan 6, karyawan 7. Untuk X56 adalah banyaknya jenis pakaian G yang dibuat oleh karyawan 8. Untuk X57, X58, X59, X60, X61, X62, X63, dan X64 adalah banyak jenis pakaian H yang dibuat oleh karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, karyawan 5, karyawan 6, karyawan 7, dan karyawan 8. Kedua adalah mendefinisikan fungsi tujuan. Pada langkah ini, fungsi tujuan yang diinginkan adalah memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Jadi untuk maksimal Z sama dengan 54X1 plus 84X2 plus 72X3 plus 63X4 plus 51X5 plus 69X6 plus 90X7 plus 78X8 plus 68X9 plus 66X10 plus 81X11 plus 87X12 plus 57X13 plus 53X14 plus 72X15 plus 83X16 plus 60X17 plus 54X18 plus 60X19 plus 79X20 plus 85X21 plus 72X22 plus 84X23 plus 66X24 plus 73X25 plus 77X26 plus 91X27 plus 67X28 plus 60X29 plus 83X30 plus 88X31 plus 78X32 plus 46X33 plus 54X34 plus 66X35
plus 51x36 plus 62x37 plus 60x38 plus 60x39 plus 54x40 plus 63x41 plus 60x42 plus 54x43 plus 68x44 plus 89x45 plus 84x46 plus 72x47 plus 76x48 plus 72x49 plus 81x50 plus 62x51 plus 50x52 plus 54x53 plus 61x54 plus 66x55 plus 72x56 plus 60x57 plus 78x58 plus 58x59 plus 63x60 plus 69x61 plus 60x62 plus 76x63 plus 84x64. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian untuk pembahasan di poin C, agar hasil tidak bernilai negatif, maka diperlukan fungsi tanda sebagai berikut, yaitu x1, x2, x3, dan seterusnya sampai x64 lebih dari sama dengan 0. Untuk output program C++-nya, yaitu variabel x2 sama dengan 1, variabel x12 sama dengan 1, variabel x16 sama dengan 0, variabel x20 sama dengan 0, variabel x21 sama dengan 0, variabel x23 sama dengan 1, variabel x25 sama dengan 0, variabel x27 sama dengan 1, variabel x35 sama dengan 0, variabel x38 sama dengan 1, variabel x45 sama dengan 1, variabel x46 sama dengan 0, variabel x49 sama dengan 1, variabel x50 sama dengan 0, dan variabel x64 sama dengan 1, dengan fungsi tujuan yaitu 651. Jadi keuntungan maksimum yang didapat sebesar 651. Dari output yang diperoleh, dapat diketahui solusi penyelesaiannya adalah x12 sama dengan x24 sama dengan x37 sama dengan x43 sama dengan x56 sama dengan x65 sama dengan x71 sama dengan x88, yaitu bernilai 1, dengan solusi optimalnya 651. Berarti 84 ditambah 87 ditambah 84 ditambah 91 tambah 60 tambah 89 ditambah 72 ditambah 84 sama dengan 651. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan dapat diperoleh dari penulisan makalah ini yaitu model matematika, keuntungan maksimum dari permasalahan linear programming pada studi kasus CV Surya Pelangi Pekanbaru adalah maksimum Z dengan nilai Z 54x1 tambah 84x2 tambah 72x3 dan seterusnya sampai dengan 84x64. Jika CV Surya Pelangi Pekanbaru ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum, maka perusahaan harus melakukan alokasi penugasan sebagai berikut. Seragam G dikerjakan oleh karyawan 1 sebanyak 72 setel, seragam A dikerjakan oleh karyawan 2 sebanyak 84 setel, seragam D dikerjakan oleh karyawan 3 sebanyak 91 setel, seragam B dikerjakan oleh karyawan 4 sebanyak 87 setel, seragam F dikerjakan oleh karyawan 5 sebanyak 89 setel, seragam E dikerjakan oleh karyawan 6 sebanyak 60 setel, seragam C dikerjakan oleh karyawan 7 sebanyak 84 setel,
Seragam H dikerjakan oleh karyawan 8 sebanyak 84 setel, sehingga produksi maksimum untuk semua jenis pakaian sebesar 651 setel. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.